Halo semuanya, kembali lagi pada channel Berita Kripto. Oke, kali ini saya akan memberikan update tentang Bitcoin ya teman-teman. Dimana sebelumnya saya memberikan suatu video tentang jalannya suatu pattern atau yang biasa disebut dengan bearish expanding triangle. Dan di sini Bitcoin mengalami pattern tersebut ya, dimana pattern tersebut itu bekerja ketika chart atau candle-candlenya itu membuat higher high pada resistennya ya, semakin naik, tetapi pada supportnya itu cenderung sideways atau membuat lower low yang baru. Oke, di sini ya membuat candle untuk sideways atau lower low yang baru. Oke, seperti itu. Kemudian kita coba ke 1 bulan dulu ya teman-teman, untuk update gimana sih perkembangan candlesticknya dalam waktu 1 bulan. Dalam waktu 1 bulan kita masih melihat suatu doji evening star di sini ya. Cuma masih lama, masih sekitar pertengahan bulan pada bulan Juli ini. Jadi kita harus menunggu kurang lebih masih 2 minggu lagi untuk penentuan closing candle monthly. Oke. Kemudian kita ke 1 minggu, dikarenakan minggu ini sudah close, jadi kita bisa ambil kesimpulan lebih lanjut ya. Nah, di sini closing minggu ini membuat suatu doji yang cukup kurang bagus ya, kalau saya katakan, karena doji di sini ekornya panjang ke atas, dimana itu adalah pertanda tekanan selling pressure-nya cukup tinggi. Berbeda ya dengan doji yang panjangnya ekornya atau wicknya itu panjang ke bawah. Contoh yang ada di sini, ini suatu doji tetapi wicknya panjang ke bawah, itu cukup bullish. Tetapi jika wicknya panjang ke atas, ini cukup bearish ya teman-teman. Oke, mungkin seperti itu untuk weekly. Jadi kita mendapatkan closing candle yang cukup buruk di sini. Kemudian kita ke 1 hari ya. Ke 1 hari di sini kita melihat masih adanya bearish engulfing candle di sini setelah penurunan kemarin, dimana kita sebelumnya mendapatkan pump yang cukup tinggi tetapi langsung dihajar ya, langsung dibalikkan dengan bearish engulfing candle di sini, dan itu cukup buruk untuk Bitcoin, dimana kita mendapati beberapa candle yang cukup jelek pada time frame 1 hari di sini ya. Sebelumnya di sini ada bearish engulfing candle, kemudian di sini ada candle yang cukup buruk ya di sini, kemudian di sini juga ada bearish engulfing candle kembali. Kemudian di sini kita mendapati 3 buah candle yang sejajar di sini ya. Oke. Kemudian di sini doji merah ini cukup buruk untuk Bitcoin jika tidak segera closing candle secara hijau, karena ini akan memberikan tekanan selling pressure yang cukup kuat untuk Bitcoin ke depannya jika tidak segera closing candle hijau. Kenapa? Karena itu menandakan bahwa beberapa close candle merah itu akan membuat selling pressure semakin kuat dan akan mungkin membuat Bitcoin breakdown dari supportnya ya teman-teman. Oke. Kemudian kita coba lihat indikator lain, apakah ada sesuatu yang bisa kita lihat. Di sini saya melihat suatu bearish divergence ya teman-teman. Kita lihat di sini bahwa harga semakin naik di resisten area pada bearish expanding triangle. Tetapi di sini kita melihat RSI-nya semakin turun ya teman-teman, jelas sekali ya. Semakin turun dan turun. Oke. Jadi di sini juga ada indikasi bearish divergence pada time frame 1 hari pada Bitcoin ya. Oke, seperti itu. Kemudian saya hapus dulu untuk ini. Kemudian kita coba lihat di time frame 4 jam. Pada time frame 4 jam kita sudah bermain kembali di area bawah EMA ribbon ya, EMA ribbon, dimana itu cukup buruk. Kalau tidak segera naik, maka itu akan membawa dampak buruk terhadap Bitcoin. Bitcoin harus close candle di atas sini ya, kurang lebih ya, di atas EMA ribbon di 30.500 kurang lebih. Ada PR yang cukup berat di situ,
karena sampai saat ini Bitcoin masih sideways di area ini, di area 30.200 sampai 300 kurang lebih, dan belum mampu untuk breakout di atas EMA ribbon. Oke. Kemudian pada time frame yang lebih kecil kita lihat mungkin belum ada indikasi yang bagus karena masih didominasi oleh pattern bearish expanding triangle di sini ya teman-teman. Jadi catatan kita harus close candle di atas 30.500 untuk naik kembali, dan area 30.000 menjadi penentuan yang selalu saya katakan. Jadi kalau sampai close di atas, di bawah 30.000, kita mungkin akan melihat dump yang cukup besar ya di sini ya, karena kita lihat di sini bahwa kurang ada support yang menahan Bitcoin sampai area 27.000 kurang lebih ya. Jadi mungkin bisa dump sampai 27.000 kalau 30.000 tertembus. Oke. Tetapi kita mungkin masih bisa melihat positif tentang Bitcoin jika mampu untuk close di atas 30.500. Mungkin saya akan melihat di sisi lain ya. Di sini teman-teman, saya melihat indeks dolar ini sepertinya sudah berada pada level support yang cukup baik, dimana coba kita tarik Fibonacci di sini. Nah, di sini indeks dolar itu sudah berada pada golden pocketnya, itu di area 0,5 dan 618 di sini ya teman-teman, di mana area ini berarti merupakan support kuat bagi indeks dolar. Mungkin dari sini kita juga bisa melihat bahwa ini close candle daily candle dari close daily candle dari indeks dolar ini sudah memberikan sinyal bullish ya, dimana kita melihat ada suatu doji di sini, Morningstar, atau bisa hammer juga kita katakan di sini. Jadi mungkin indeks dolar mungkin akan mencoba bangkit kembali mulai dari level ini, atau mungkin masih bisa turun sedikit sampai area 99. Tapi sekarang sudah berada pada level 99,95. Jadi relatif tinggal beberapa poin saja. Jadi kita harus waspada karena di sini menandakan bahwa indeks dolar sudah memasuki sinyal untuk bullish kembali. Jadi ketika indeks dolar itu bullish, maka Bitcoin dan saham kurang lebih akan koreksi dahulu ya teman-teman, karena berkebalikan dari semuanya itu. Kita coba lihat kembali untuk SPX 500 ya, S&P 500 di sini, bahwa kita melihat ada suatu sinyal di mana SPX dan Nasdaq saat ini memberikan suatu sinyal bearish, di mana adanya bearish divergence di sini ya teman-teman. Jadi kita lihat bahwa harganya naik tetapi RSI-nya turun. Jadi di sini ada sinyal bearish pada SPX 500, ada pertanda bahwa bearish divergence itu sudah ada. Kemudian Nasdaq juga sama, kita melihat ada bearish divergence di sini ya teman-teman. Jadi harap waspada untuk kedua hal ini, karena jika Nasdaq dan juga SPX koreksi, tidak menutup kemungkinan Bitcoin juga akan mengikuti koreksi ya teman-teman. Oke, itu untuk SPX, Nasdaq dan juga indeks dolar ya korelasinya. Kemudian kita coba lihat di CME Future, kita lihat bahwa sepertinya tidak ada gap untuk minggu ini, karena dari dump yang ada di Jumat malam kita melihat close candle-nya ada di 30.300, dan kemudian kita juga masih pada range tersebut untuk harga Bitcoin sekarang ya, di 30.200 sampai 30.300. Jadi tidak ada gap untuk minggu ini, tidak ada potensi untuk mengunjungi CME gap ya. Oke, kemudian mungkin seperti itu dulu ya analisis untuk Bitcoin hari ini. Jadi ada level-level penting yang harus dipahami ya teman-teman, yaitu kita harus close di atas 30.500 untuk melihat Bitcoin naik kembali. Tetapi jika
30.000 yang terbreakdown, maka kita akan mungkin melihat suatu dam yang cukup besar bagi Bitcoin tentunya ya, karena kita juga sudah berada pada area bawah EMA ribbon. Kemudian di sini juga ada sebuah bearish engulfing candle ya, dimana ini cukup buruk juga. Jadi kita harus melihat dulu level mana yang akan dikunjungi bagi Bitcoin, apakah akan breakout 30.500 ataukah akan breakdown dari 30.000. Oke, mungkin seperti itu analisis untuk Bitcoin hari ini. Jangan lupa subscribe dan terima kasih.